akan menyampaikan materi tentang mengurangi perilaku buruk anak. Jadi putrane jenengan niku mesti ana sing pernah melakukan hal-hal sing elek, pernah melakukan hal-hal sing apik. Ya niki materi ingkang badhe kula sampaikan dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak. Nuwun sewu Pak, dampak niku napa Pak? Dampak niku akibat. Oh akibat. Loro campak. Oh loro campak. Malah aku pengen jenengan nih malah ngono. Saniki sadèrèngé kula lanjut, sebelum saya lanjutkan, kula badhe takon riyin. Riyin dulu jenengan pas masih kecil mesti pernah melakukan kesalahan nggih. Mesti pernah melakukan kesalahan. Terus apa yang dilakukan oleh orang tua panjenengan? Misalnya jenengan riyen tasih alit gawe kesalahan apa kalian tiang sepayan jenengan. Nah niku napa apa yang terjadi? Apa jenengan? Nggih. Cerita sithik ya Pak. Nggih. Biyen aku cilik. Waktu cilik aku ki dikon sekolah ning wegah. Senenge kan dolan biyen. Lah, bariku aku di gudang cak cekele. Mandang kecekel kuwi to, Pak. Aku ki tak aleni kabeh tangan di sikilku. Wah, aku diudoni terus diadusi, Pak. Wis ambek anakku do tatu, Pak, wong di apa sing ngene dipecut lho. Anu ki lho, Pak. Lho, pring cilik ki lho, Pak. Loro lagi, Pak. Nah, napa perasaan jenengan pada waktu itu sakit, kecewa apa bagaimana? Wah, yo mesti yo loro kabeh, Pak. Nggih. Usulkan nggih nate, nggih. Koyoke kok entah ini ngopo Pak yo. Tahu apa yo? Koyoke kok nganu Pak. Nganu apa jenenge? Wayah salat tidak nganu Pak dolanan. Ya terus lantur-lantur terus akhirnya yo lali kok piye Pak. Tekan rumah terus kata tinggal dolan. Tekan rumah terus neno tua Pak aku nangis kok Pak. Oh aku nangis di mati pedung ya ora usah Pak. Terus nangis terus yo terus meneng. Ya artinya berarti napa tiyang sepanjenengan mesti melakukan kekerasan nggih. Nggih. Nah, perasaan entak Pak. Ya, perasaan jenengan ketika dipentung kali disabet kali tiyang sepanjenengan mesti perasaan jenengan merasa sakit hati. Istilahnya sakit hati. Nggih. Nah, saniki yang selanjutnya jenengan kula ajak praktek. Cobi jenengan astane jenengan, tangannya jenengan semuanya nyadep ke atas. Tunggu, Pak. Ini Pak. Betul tunggu instruksi. Oh iya Pak. Ini Pak. Sekarang jenengan bayangkan di telapak tangan jenengan itu ada pasir. Ya, pasir ya. Tangan sing ndi Pak? Kabeh. Dua-duanya ada pasir di telapak tangannya. Coba jenengan genggam perlahan. Terus semakin kenceng. Apa yang akan terjadi? Jenengan bayangkan apa yang akan terjadi pasir yang dalam genggaman jenengan. Entek Pak. Pasirnya do metu kabeh. Pak. Nah niku. Terus, Pak. Nah, jenengan niku mengibaratkan pasir niku putrane jenengan. Putrane jenengan nek ibaratin jenengan digenggam niku kan jenengan menggunakan kekerasan. Nah, nanti ibarat pasir putrane jenengan dan jenengan itu ibarat tangan yang menggenggam. Nah, tentu saja intine semakin anak semakin di kasar, itu akan semakin
Wah, so mati yo. Nah, iso So mati, Bu. Sebelum ngono ya. Iya. jadi nek jenengan menggunakan kekerasan dalam mendidik anak jenengan pasti nanti yo ngono kae lah. Oh, tentu Ngono ya. ya, Pak. Aku lagi ngerti ngono iki, Pak. Ngono iki ngono ya. Jadi ibaratnya pasir niku putrane jenengan lahir digenggam itu kan nanti akan Iya. do mencelak. Wong kaya ibu nggih. Ojo kasar berarti kalau anak ini Pak. Ora kasar kok. Iya. Ya niku pokoknya intinya nek anak diperlakukan kekerasan orang tua terhadap anak maka lambat laun hal baik yang ada di dalam diri anak itu akan hilang. Jadi sih napa ampun kasar-kasar nek kalih putrane nggih. Ampun di kasar apa meneh dipentung, apa meneh dijewer, kekerasan fisik. Nak dijewer ngoten iki nggih lara, membekas, apa meneh dituthuk sampai tato mesake. Nah, saniki kula simpulke nggih. Kekerasan pada anak niku tidak akan menyelesaikan masalah. Kekerasan bisa membuat anak semakin tertantang untuk melakukan slot bedel, slot beling. Aku tegas kok. Ngono ya. Aku tuh wani. Tertantang untuk melakukan hal yang salah atau merasa melakukan hal yang buruk. Melakukan hal yang buruk merupakan cara untuk mendapatkan perhatian orang tua. Tentunya contohnya ngeten Bu. Misale jenengan kulino 600 orang makan-makan jenengan pentung. Sesuk meneh jenengan kongkon nek urung dipentung, urung lego. Iya, ngono Pak. Nah, kekerasan itu hanya akan membuat anak itu tertantang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Contohnya ngono ki wau. Ngaten niku wau nek jenengan kongkon adus ora adus jenengan pentung, sesuk meneh kon adus yo jelet-jeletin nek urung dipentung urung makan. Jadi kebiasaan buruknya malah akan muncul terus. Jadi tidak akan berkurang. Terus menganggap menyakiti orang lain itu adalah hal yang wajar. Misalnya sering nukari kancane jenengan toke, ditoke ya. Misalnya ngeplak kancane jenengan toke. Nah, dibiarkan saja itu akan membuat si anak itu berpikiran bahwa menyakiti orang lain merupakan hal yang biasa, bukan merupakan sebuah kesalahan. Terus mulai banyak orang tua yang merasa bingung menghadapi perilaku buruk anak dan pada akhirnya mengambil cara mudah dengan menggunakan kekerasan fisik karena anak misalnya dengan memukul, mencubit, menjewer, atau kekerasan non fisik misalnya membentak, memaki anak, mengancam, melototi, ini macam-macam. Seperti itu kan, itu merupakan kekerasan non fisik. Menteleng, jopop situ terus disentak, itu hatinya akan tersakiti oleh perilaku orang tuanya sendiri. Itu tidak boleh itu. G. Nah, saat ini pulau tak tutupi gambar dampak dari memperlakukan anak dengan kasar, kekerasan fisik dan non fisik seperti ini Pak. Ini gambarnya jadi mawon. Pulau tutupi nggih. Lah niki Bu Lili. Niki nengani anake gambaran niki. Kok ndenglo kuwi? Niki to. Lah niki kan disengeni. Disengeni. Niki jenengan tak critake mawon nggih. Niki di dalam cerita niki anake namanya Agus. Ibune asmane Bu Lili. Nah, dalam kejadian ini si Agus habis berapa niku jenengane gelut karo kancane nggih. Gelut karo kancane. Lah ning diglute kuwi. Nah, lan niki itu
rupa niki. Ini dalam cerita. Oh, no, makanya ya. Ibu tahu kamu merasa menyesal karena sudah berkelahi. Kamu tahu kan kamu tidak boleh berkelahi. Itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan. Agus, kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Menurut kamu apa sanksinya? Agus, aku tidak akan bermain dengan teman-temanku minggu ini. Jadi ketika dimarahi, si Agus itu bilang ya wis aku tak radulan karo kanca-kancaku. Nah itu kan apa jenengane malah membatasi bermain anaknya. Jadi ini anak malah wegah main karo kancane. Terus Pak Rusli, jadi kamu sudah menentukan sendiri sanksi buatmu Agus, itu bagus. Bapak tidak marah. Nah, jadi dikandani ojo langsung diseneni, dicari duduk permasalahannya apa. Jadi saya menawarkan kepada anak, kamu habis melakukan kesalahan, meh tak hukum opo. Nah, contohnya kayak jadi ojo jangan langsung bergelut karo kancane tuantem puak waduh bahaya. Sesuk nganu ora gelem Terus nih, yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu dan sudah berjanji untuk memperbaiki diri selama tidak bermain dengan teman-teman. Kamu akan punya lebih banyak waktu untuk membaca, mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu ibu atau bapak. Terus Bu Lili, ini apa? Ada cerita tadi Agus, sekarang anaknya yang perempuan. Anaknya yang perempuan masih kecil. Anak yang perempuan ini menggambarkan nih, dia sedang menggambar di tembok, mencoret-coret di tembok. Makanya gue iso kok Pak. Aduh Ita, coba lihat nak, kamu menggambar apa ini? Tembok, gambar di tembok. Nah, ojo langsung disengeni. Sengeni Pak. Oh, sengeni. Tembok sih. Ora tuh itu Pak iki. Nah, direh-reh. Nah, kalau kita menggambar di tembok, kita harus bagaimana? Masih ingat? Nah, terus sekarang kita bersihkan tembok bersama-sama yuk. Besok kita boleh nonton film Unyil lagi. Tapi hari ini tidak boleh karena kita sudah menggambar di tembok. Setuju? Nah, dari cerita ini berarti memberikan kesempatan kepada anak untuk apa itu? Menentukan hukumannya sendiri. Menentukan hukumannya. Misalnya anaknya jadikan melakukan kesalahan dihukum apa? Nerak gelem Pak. Oh, tetap gelem. Kudune ada kesepakatan antara orang tua dengan anak. Ya, yang terakhir iki mau yang sudah saya sampaikan untuk dipraktekkan di rumah, artinya mengurangi perilaku buruk anak. Jadi jangan sampai perilaku buruk anak itu dipertahankan artinya akan dilakukan terus-menerus oleh si anak. Diloske ojo Pak ini. Ojo diloske. Jadi mengendalikan diri, menahan emosi saat menghadapi perilaku anak. Jadi disabar-sabarke karena itu anak itu kan titipane Gusti, dirawat sing sae nggih, ampun disakiti. Ngoten nggih. Matur suwun. Yes. Itu berarti rumpol.